Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web untuk uji kompetensi keahlian RPL. Di mana sebelumnya kita sudah membuat proses dari pengaduan, sekarang kita akan melakukan atau membuat halaman dari admin pengaduan. Sebelumnya kita pastikan Exam PP-nya sudah aktif terlebih dahulu. Caranya dengan membuka aplikasi Exam PP, lalu klik start pada Apache dan juga MySQL. Berikutnya kita buka folder project kita pada aplikasi text editor. Misalkan silahkan menggunakan Sublime Text ataupun Visual Studio Code. Nah, di sini kita mempunyai data atau halaman-halaman untuk admin dan juga untuk masyarakat ya. Kita akan membuat halaman data pengaduan ini secara dinamis ya. Artinya ketika masyarakat melakukan pengaduan, nah datanya itu akan tersimpan atau tampil di halaman petugas. Nah, di sini ya tampilnya di sini. Oke, kita langsung saja. Pertama kita akan menampilkan dulu data dari masyarakat yang sudah melakukan pengaduan. Pertama kita includekan dulu koneksi kita config koneksi.php. Berikutnya kita buat variabel nomor, di mana ini yang kita akan gunakan untuk memberikan nomor ya. Terus kita buat variabel query untuk membuat atau mengkoneksikan dari database-nya. Kita panggil variabel koneksi yang ada di koneksi.php, lalu kita buat perintah untuk menampilkan data. Dalam hal ini kita akan menampilkan data dari dua tabel, maka kita akan menggunakan tabel A yang isinya semua dan juga tabel B isinya semua, di mana tabel A itu dari pengaduan dan di-joinkan dengan masyarakat. Apa yang samanya, yaitu nick ya, berarti ya, seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Berikutnya kita akan membuat perulangan while, di mana kondisinya kita akan menggunakan variabel data untuk menampung MySQL page array yang dari query. Agar memudahkan, kita tutup dulu di sini tag PHP-nya, lalu ini kita hapus saja dulu. Di sini kita buka tag PHP, lalu buka atau tutup dari tag kurawal yang ini ya. Berikutnya di sini kita akan melooping data yang ada di database. Pertama untuk baris pertama itu kita gunakan nomor, variabel nomor ini bertambah 1 ya. Terus baris yang berikutnya atau kolom yang berikutnya kita akan menampilkan tanggal, nama, judul, laporan dan lain sebagainya. PHP echo variabel data, isinya adalah tanggal pengaduan.
Bisa kita kopas saja ya. Ini kita hapus dulu, atau kita kopas aja langsung dari sini. Kopas, copy, pastekan di sini. Berarti di sini kita ganti jadi nama petugas, enggak nama yang mengadukan. Terus di sini kita ganti jadi judul laporan. Di sini kita ganti jadi isi laporan. Untuk fotonya kita arahkan dulu ke assets, terus image, terus isikan dengan foto. Terus untuk statusnya, kita sudah buat ya sebelumnya, ada di file home ya, di masyarakat. Kita cari yang status. Nah ini ya, di sini kita sudah buat status, maka silahkan kopikan saja statusnya, pastekan di sini ya. Di TD ini kita pastekan statusnya. Oke, seperti ini. Kita simpan dulu. Nah, untuk membuka halaman admin, maka kita harus membuat dulu yang namanya user, pengguna ya, pengguna. Gimana cara membuat akun pengguna? Yaitu dengan masuk dulu ke database-nya. Kita lihat. Oke, kita buka examnya, lalu buka MySQL admin, maka akan diarahkan ke halaman phpMyAdmin. Di sini kita cari database kita, yaitu kakak nama peserta. Silahkan pada bagian petugas kita akan menambahkan data secara manual saja dulu ya. Kita akan menambahkan admin, passwordnya admin, teleponnya kita gunakan yang mana saja, levelnya kita gunakan admin. Nah, perhatikan di password ini. Kalau password biasanya dienkripsi. Contoh kita menggunakan MD5 untuk enskripsinya. Kita buat satu lagi, ID namanya petugas, username-nya petugas, passwordnya petugas, level teleponnya dari petugas juga ya. Level petugas silahkan, nanti levelnya itu pilih petugas, lalu pastikan juga passwordnya kita memilih MD5. Oke, seperti ini. Maka kita klik kirim, maka hasilnya akan jadi seperti ini ya. Kita lihat di hasilnya, passwordnya sudah terenkripsi. Nah, maka kalau kita sudah membuat akun untuk petugas, kita bisa menggunakan akun tersebut untuk masuk ke aplikasi kita. Caranya klik login. Di sini kita tambahkan contohnya petugas, passwordnya diketik, lalu loginnya sebagainya pilih petugas ya. Lalu klik login, maka akan masuk ke halaman admin ya. Tapi kenapa di sini error? Karena pada index.php kita lupa menambahkan session ya. Kita cek di bagian index.php halaman ini, kita belum menambahkan session di sini ya, session start. Nah, kita tambahkan seperti ini. Maka ketika kita refresh, dia akan kembali normal. Tapi perhatikan di sini kok tampilannya seperti ini. Yang kita inginkan data pengaduan dan juga keluar ini satu baris ya. Maka yang kita ubah apa? Kita cek lagi bagian layout, terus ada di bagian header. Di sini kita hapus saja bagian list item ini ya. List item ini kita hapus, terus penutupnya juga kita hapus ya. Awas ya, pastikan kita menghapus ini. Lalu kita cek kembali, maka hasilnya akan jadi seperti ini.
Oke. Nah, berikutnya ketika klik data pengaduan, di sini kita akan terlihat salah, ternyata salah. Kita buka halaman pengaduan, maka akan tampil seperti ini ya, dimana isian ini itu diajukan oleh masyarakat bernama ini, judulnya ini, laporannya ini, fotonya ini, dan statusnya masyarakat itu menunggu ya. Kita di sini sebagai petugas bisa memverifikasi status ini untuk diteruskan untuk ditanggapi ya, ataupun bisa menolaknya. Berarti kita buat apa namanya di sini teh pilihan ya. Ketika diklik verifikasi dia akan memilih ya. Caranya gimana? Kita akan menggunakan modal get bootstrap. Kita akan menggunakan modal yang dari get bootstrap-nya masuk ke get bootstrap, terus cari bagian modal, documentation, cari bagian modal. Di sini kita cari di bagian komponen. Sini ada modal ya, komponen modal, diklik bagian modal, lalu kita cari contohnya ya. Nah ini ya, contohnya ketika diklik ini dia akan tampil seperti ini ya. Kita copy saja ini dari sini, kita copy, kita pastekan, simpan di data pengaduan yang bagian apa namanya ini ya, bagian verifikasi tanggapin terus. Kita simpan atau pastekan, rapihkan dulu agar terlihat mudah dilihat. Kita komentar ini kita hapus, launch modal ini kita simpannya di sini saja ya. Berarti ini kita pindahkan ke sini, kita cut, kita pindahkan ke sini seperti itu. Lalu di sini kan verifikasi, oke, kita hapus bagian ini. Modalnya kita tambahkan ini modal verifikasi, ini sebagai komentar. Di sini perhatikan pada bagian target ID-nya ini harus sesuai atau sama ya dengan di sini. Maka ketika di sini kita ganti jadi modal verif modal verifikasi atau verifikasi aja lah biar mudah ya. Verifikasi, maka di sini juga kita harus ganti jadi verifikasi ya. Perbedaannya di sini menggunakan hashtag, kalau di sini itu langsung ID-nya ya disebutkan. Oke. Berikutnya, karena yang akan kita panggil itu adalah ID dari pengaduan, maka kita harus langsung memanggilnya. Kita buka tag PHP, itu jangan lupa tidak boleh diisi dengan spasi ya. PHP echo variabel data dimana diambilnya ID pengaduan. Maka tulisan seperti ini kita kopikan ke sini dan simpan di sini ya. Intinya ini dan ini harus sama. Oke. Berikutnya kita akan mengubah di sini, berarti verifikasi apa ya? Judul ya. Kita akan tampilkan judul dari laporannya apa ya, judul laporan. Verifikasi judul laporannya apa, isinya kita akan buat
pengkondisian ya, apakah diproses atau ditolak. Nah, kita buat throw dulu. Kita buat form dulu ya, form dengan actionnya dia akan ke dirinya sendiri aja lah biar cepat. Awas bagian formnya itu pastikan form pembuka dan penutupnya itu berada di ya. Berikutnya kita akan buat terlebih dahulu inputan yang terhidden ya, tipenya hidden, name-nya ID pengaduan, terus boleh menggunakan class form control, boleh terus kita gunakan value ya, value-nya kita isi dengan ID pengadu value-nya PHP echo variable data ID pengaduan ya, seperti ini. Berikutnya di bawahnya kita akan buat div row, div class row. Untuk margin topnya kita atur 3 saja, margin bottom boleh kita atur 3 saja. Terus pada bagian ini div ini kita buatkan div class call middle 4 ya, call middle 4 untuk kita buat langsung aja berarti ya, label di sini bukan div lagi, berarti ini pada bagian ini kita buat label dengan kelasnya call middle 4, isiannya itu status ya. Nah, lalu kita buat div class dengan call 8, isiannya itu select option, class form control, name-nya itu status, option, value, proses ya. Ketika dia dipilih proses, maka proses. Kalau memilihnya tolak, maka bisa kalian nanti ubah tolak ini menjadi hapus, mengarahkan ke hapus datanya gitu ya, bisa seperti itu. Atau kita isi dulu dengan value-nya 0 ya, supaya tetap menjadi menunggu. Oke, kalau sudah seperti ini, pada bagian buttonnya kita ini hapus bagian ini, kita ganti button ini jadi submit. Kita kasih name dengan namanya kirim, maka di sini verifikasi itu ya. Awas perhatikan bagian form ini ya. Di sini ada form pembuka dan juga form penutup. Form penutupnya pastikan setelah button ya, setelah button kirim, maka kita cut di sini, cut, simpan setelah button ini ya, seperti ini. Kita bisa rapihkan, boleh simpan di sini ya, pokoknya di sini. Nah, setelah ini kita akan membuat proses dari penyimpanannya ya. Kita buka tag PHP, di sini kita buat pertama include, sepertinya include sudah ya, include ini sudah, berarti kita tidak perlu lagi menginclude, berarti kita langsung ke pengkondisian if
isSet. Jika isSetnya atau yang di ininya variabel post dengan isian name-nya kirim, dia harus ngapain? Dia harus menyimpan ID pengaduan yang didapat dari metode post dengan isiannya ID pengaduan, dan juga variabel status yang didapat dari metode post yang isiannya status. Terus kita buat query pengkondisian. Query MySQL query buka variabel koneksi, terus update status set update nama tabelnya pengaduan, set status sama dengan variabel status. Jangan lupa ada tanda petik 1 ya di sini, di mana ID pengaduannya sama dengan variabel ID pengaduan. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Terus apa yang harus dilakukan setelah query ini berhasil? Kita akan menampilkan JavaScript ya. Di sini kita sudah pernah membuat, nah ini ya, data berhasil dikirim. Contohnya kita copy saja, klik kanan, copy, simpan di bagian ini ya. Klik kanan, pastikan. Kita rapikan dengan cara CTRL A untuk memblok, lalu ALT shift X ya, seperti ini. Berarti data berhasil diverifikasi. Ini ya. Oke, kita arahkan Windows Location dengan page-nya itu pengaduan, biar tetap di halaman itu. Oke, kita bisa coba dulu. Kita sudah masuk ke halaman dari pengaduan. Kita klik verifikasi, dia akan mengarahkan ke halaman seperti ini. Modalnya verifikasi bangunan sekolah rusak, statusnya apakah akan diproses atau ditolak. Jika diproses, dia harus mengubah datanya menjadi proses ya. Kita lihat ketika klik verifikasi, apakah dia akan mengubah atau tidak. Ya, data berhasil diverifikasi dan statusnya akan menjadi proses. Oke, seperti itu. Lalu satu lagi, kita akan membuat tanggapannya di sini. Ketika sudah bisa diproses, maka harus bisa ditanggapi. Caranya kita lakukan hal yang sama. Kita copy saja di bagian href ini ya. Href ini kita copy sampai bagian sini ya. Di modal dan juga href bagian modal kita copy, pastekan di sini ya. Pastekan di sini. Kita akan mengganti tombol ini. Kita hapus tombol ininya. Kita pada bagian ini kita ganti jadi tanggapi ya. Tanggapi. Pada bagian target dari modalnya, verifikasi ini dengan ini kita ganti jadi tanggapi. Nah, seperti ini ya. Berikutnya di sini kita akan ganti jadi tanggapi bangunan sekolah dan lain sebagainya. Terus di sini kita tambahkan lihat dulu lah tanggal dari pengajuan mereka. Berarti select optionnya kita ganti jadi inputan.
input tipe teks, name-nya itu tanggal pengaduan. Terus kelasnya form control, value-nya PHP echo variable data tanggal pengaduan. Seperti ini. Kita copy bagian ini ya. Kita akan menampilkan tanggal, terus tampilkan juga judul dari laporannya. Berarti di sini judul laporan. Copy lagi, paste lagi, simpan. Di sini isi dari laporannya ya. Berarti kalau untuk isi kita bukan menggunakan input, melainkan kita menggunakan text area ya. Di sini maka nama, terus kelas form control dan juga value-nya kita isikan di sini ya. Untuk nama kita copy saja dari sini atau cut, simpan di sini. Namanya berarti isi laporan, kelas form control, isiannya PHP echo-nya simpannya di luar ya. Awas, di luar dari tag text area. Berarti di sini tengah-tengah ini kita tambahkan di sini isi laporan. Nah, seperti itu ya. Berikutnya kita akan menampilkan foto, berarti ya foto. Copy saja dari sini juga, kita copy, pastekan di sini, kita pastekan foto. Berarti untuk foto juga sama, di sini kita akan menggunakan image yang ada di sini aja nih. Ya, udah kita kopas dari sini, pastekan, simpan di sini ya. Pada bagian inputnya jangan lupa dihapuskan. Oke, selesai. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Ketika kita ngeklik tanggapi, kita coba refresh. Ketika klik verifikasi bisa ya. Ketika klik tanggapi kok belum bisa. Apakah kita ini verifikasi tanggapi. Ini nih ya. Perhatikan pada bagian ini kita harus sama ya dengan ini. Maka di sini tanggapi, maka di sini juga harus tanggapi. Kita cek, refresh, lalu klik tanggapi, dia akan menampilkan tanggapi bangunan sekolah dengan tanggalnya ini, judulnya ini, isinya ini, fotonya ini. Mana tanggapannya? Berarti kita akan menambahkan tanggapan di sini ya. Tapi perhatikan tadi pada saat tanggapi ini kok bisa diganti ya? Harusnya kan tidak bisa. Makanya kita atur pada bagian tanggal ini jadinya hanya bisa dibaca saja. Judul pun hanya bisa dibaca, isinya pun hanya bisa dibaca, foto tidak usah. Lalu kita tambahkan di sini, copy dari sini, pastekan ke sini tanggapan. Berarti di sini tanggapan, ininya awas. Kalau untuk menanggapi masa hanya bisa dibaca, berarti kita hapus ya. Required berarti ya, wajib diisi. Nah, seperti ini. Oh, ini juga tidak perlu karena kita akan menambahkannya. Belum ada value-nya ya. Di sini kita ganti jadi tanggapi. Ketika diklik kirim, dia akan menerima apa? Dia akan mengirimkan metode post yang berisi session dari petugas yang berarti ya.
Pertama, dia akan menerima ID petugas, terus dia akan menerima ID dari petugas ya. Ini dapat dari mana? Berarti session ya. Berarti session pengaduan petugas. Nah, ini. Terus kita atur tanggalnya. Karena nanti ada tanggapan yang harus menyantumkan tanggal. Date untuk isiannya YMD. Oke, seperti ini. Untuk status kita ganti jadi tanggapan berarti ya. Tanggapan. Oke, seperti ini. Variable query berarti ini bukan update lagi sekarang. Kita ganti jadi insert. Insert into tanggapan, dimana values-nya berisi pertama itu ID-nya kosongkan saja, terus ID dari pengaduan jangan lupa selalu gunakan petik 1, terus tanggal untuk tanggapannya, terus isi dari tanggapannya, terus ID petugasnya, ID petugas. Seperti ini kayaknya. Nah, terus pada bagian bawahnya, kalau misalkan tanggapannya diisi, maka statusnya juga harus jadi selesai dong. Berarti kita buat pengkondisian jika variabel tanggapan yang ininya ada atau tidak kosong, tidak nol, ya, maka di sini harus ada. Di sini kita buat update MySQL query koneksi update apa? Pengaduan set statusnya jadi selesai di mana ID awas, harus diperhatikan ada petik 1 dan petik 2 di sini. Where ID pengaduannya sama dengan variabel ID pengaduan. Seperti ini. Kita jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah berhasil, maka data berhasil ditanggapi ya. Kembali ke halaman pengaduan. Oke, kita cek. Kita refresh terlebih dahulu. Tanggapi bagian ini. Klik tanggapi. Kita bisa menanggapi di sini. Siap laksanakan. Ketika klik tanggapi, maka otomatis statusnya akan jadi selesai. Kita coba klik tanggapi di sini. Data berhasil diverifikasi, maka statusnya jadi selesai ya. Oke, sepertinya itu dulu. Nanti untuk bagaimana supaya verifikasi, tanggapi, dan hapus ini tidak muncul secara bersamaan, nanti kita akan atur ya. Satu lagi, kita bisa menghapus ya. Caranya kita lakukan hal yang sama ya. Kita kopas saja bagian mana saja silahkan. Mau bagian yang terakhir boleh, silahkan ya. Di sini kita hapus, kita copy saja. Di sini pastekan di bagian yang hapus ini ya. Hapus, pastekan.
Awas keliru banyak karena ini sudah banyak kodenya. Berarti di sini ya, di sini hapus. Ininya semua warna biru berarti ini danger. Yang ini berarti sukses. Hapus berarti isiannya itu ini hapus ya. Hapus. Kita ambil ini saja ya. Pada bagian ini kita hapus semua sampai sini ya. Nah, kita tidak butuhkan. Kita tambahkan saja di sini bagian pertanyaan ya. Boleh menggunakan tag paragraf. Apakah yakin akan menghapus data apa? Sebutkan di sini. Berarti hapus inilah. Nih kita simpan di sini atau udah ini. Apakah yakin akan menghapus data? Nah, ini. Ketika yakin atau kita supaya enak dilihatnya ini aja ya. Judul laporannya kita simpan di sini. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu tag BR-nya. Biar bergaris baru. Hapus data berarti di sini. Oke, gini seperti ini. Nah, kalau untuk hapus, saya kira di sini kita akan membuatkan untuk mengirim formnya ya. Mengirim formnya untuk hapus berarti kita tambahkan edit data .php. Terus form ini PHP ini kita tidak butuhkan. Terus berarti pada bagian admin di sini klik kanan new file, simpan dengan nama edit_data.php. Di sini kita tambahkan codingan untuk menghapus datanya ya. Oke, silahkan buatkan codingan seperti ini ya. Jika berarti di sini tambahkan name-nya itu hapus pengaduan. Jika tombol hapus pengaduan ini ditekan, tombol ini ditekan, maka dia akan mengirimkan data ke edit data di sini ya. Di sini dia akan terima apa yang dikirimkan oleh tombol hapus pengaduan. Terus ID pengaduannya diterima. Terus karena pengaduan itu ada foto, maka fotonya juga harus ikut terhapus. Maka kita is file, terus unlink, terus mengarahkan ke halaman indeks kembali. Silakan di coding seperti ini. Kita akan cek ya. Cek, kita refresh. Contoh kalau misalkan datanya salah, maka kita hapus saja, kita bisa menghapus data ini. Loh, kok ketika diklik hapus kenapa masih muncul ditanggapi? Maka ada yang salah di sini. Di sini perhatikan baik-baik. Pada bagian targetnya kita belum mengubahnya ya. Kita duplikat, hapus ya. Berarti di sini ID hapus, di sini juga ID hapus. Oke, seperti itu. Kita cek ulang. Ketika klik hapus, maka apakah Anda yakin akan menghapus data? Nama judulnya apa? Ketika klik hapus, dia akan menghapus
nama dari database-nya, dan juga dia harus menghapus ini ya, image-nya ya. Kita coba. Ini dulu awalnya ada ya, bangunan rusak ini awalnya ada. Kita coba lakukan hal ini. Hapus data, hapus. Oke. Variabel koneksi LAN 5. Sorry, kita belum menambahkan koneksinya di sini. Include config koneksi .php. Sorry, ini kelupaan. Kita ulangi. Nah, kita ulangi. Hapus data. Yakin akan menghapus? Iya, saya hapus. Oh, maka dia akan mengarahkan ke halaman utama, dan kalau ke halaman pengaduan, ini datanya sudah terhapus. Dan kalau kita lihat di image pun, dia sudah tidak ada fotonya, tidak nyampah di image. Oke, itu saja. Semoga kalian bisa memahami dan bisa sesuai dengan panduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.